membagikan materi serta pengalamannya, dan tentunya kedua sosok ini sangat istimewa ya. Boleh ditampilkan untuk narasumber kita yang pertama. Pastikan Bapak Ibu kita fokus pada layar ya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, kami tidak membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi pemateri atau narasumber hanya akan memaparkan materinya saja. Baik. Untuk narasumber kita yang pertama, beliau juga seorang alumni dari 10 November Institute of Technology yang pastinya sudah tidak asing dan nama beliau sudah terpampang nyata tadi di layar ya. Beliau lulusan Bachelor of Electrical Engineering Telecommunication dari 10 November Institute of Technology. Beliau juga lulusan Master of Electrical Engineering dari University of Saskatchewan. Beliau lulusan Doctor of Management Brawijaya University. Dan tentunya jangan ditanya achievement, penghargaan sudah banyak sekali beliau raih. Salah satunya adalah Satya Lancana Wirakarya, penghargaan Wira Adiwisesa di tahun 2022. Awards yang didapatkan luar biasa. Best CEO Driving Transformation di tahun 2021, Best CEO Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year di tahun 2022, dan Best CEO Driving Execution 12 tahun Anugerah BWR Track Award di tahun 2023. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sama-sama berdiri kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Faisal R. Jumadi MSc. Kepadanya disilahkan. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Baik, satu lagi kita akan memanggilkan sosok istimewa kembali, pengusaha asli. Ini kayaknya Bapak Ibu nanti ketika pensiun pasti pengennya nganggur, tapi pengen dapat usaha, pengen tetap berusaha, betul ya? Tetap berusaha, tetap punya usaha. Nah, narasumber saya yang kedua juga ini sosok luar biasa. Beliau alumni juga ITS angkatan 1986, lulus Magister Manajemen di tahun 2017. Beliau pensiunan di PT Dirgantara Indonesia, pendiri 4 koperasi, anggota Asosiasi Coach Harmonis dan banyak sekali. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Budi Nugroho. Kepadanya disilakan. Baik, beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Pak Faisal, Pak Budi. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, kita tidak akan membuka sesi jawab kepada audiens. Jadi langsung saja, Bapak Ibu kita akan sama-sama menyaksikan, kita sama-sama menyimak paparan pertama dari narasumber kita yang pertama. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Faisal R. Jumadi MSc untuk dapat memaparkan materinya. Ya, berdiri boleh nggak? Ditekan, tekan keras. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melaku-melaku nang kunjungan, delok perawan mangan gedang. Selamat datang sugeng enjang untuk seluruh alumni yang ingin bersenang-senang. Soalnya MC-nya tadi pakai bahasa Indonesia kan, jalan-jalan terus. Kalau bahasa Jawanya melaku-melaku.
Morning sedoyo yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, para alumni ITS yang telah bersusah payah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Malah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan. Tanpa kesehatan kita nggak akan datang di sini. Yang terhormat senior Pak Nyomang, ini banyak senior saya di sini yang susah disebutkan satu persatu, Cak Krisna, dan ada dari Senat, kemudian ada dari pengurus IKITS, ada dari Ketua PW Jabar. Saya pikir ini kesempatan yang baik untuk silaturahim setelah lama kita nggak ketemu ya, setelah COVID. Habis itu sangat jarang kegiatan fisik, dan juga setelah Ramadan ya, setelah Ramadan kita ketemu lagi. Cak Dandi yang saya hormati, sebenarnya saya tuh males mau menayangkan presentasi ini, karena di sini ini top manajemen semua, mantan direktur, mantan pejabat di sini, mantan pengusaha, bukan mantan pengusaha yang sudah sangat hebat. Saya rasa tidak perlu slide, tapi nggak apa-apa lah, karena tadi diminta untuk sharing tentang leadership dan bisnis. Saya coba, mungkin saya skip aja 1-2 slide aja saya tayangkan, hanya untuk mancing aja cerita ya. Bagus sekali saya hormati. Mungkin next slide, mungkin slide yang beberapa yang enak. Next, terus aja. Terus ini aja, saya ingin cerita sedikit. Jadi saya pertama kali hadir di lantai 8, persisnya di sini, itu tahun 91. Iya betul, 91 ya, 91 bulan Maret. Jadi pada saat itu saya, angkatan saya ada di sini, Cak Hamdan, kita direkrut oleh Telkom. Kemudian ada wawancara terakhir oleh Pak Cacu. Itu kita dikumpulkan di sini. Saya, Cak Hamdan gitu ya. Tapi waktu itu saya pikir wawancara kok dikelompok saya gitu ya. Ini agak gak umum gitu ya. Ya ternyata oleh Pak Cacu kami bersekitar 50 apa 60 Cak Hamdan. Ada 2 sih. Ada yang reguler, yang rekrut fresh graduate, ada yang dari penjenjangan. Nah, istilahnya penjenjangan itu sudah jadi karyawan Telkom, disekolahkan lagi oleh Telkom, terus S1 bersama-sama minta lagi di mana, Cimahi. Kalau Pak Cacu tahun 91 di sini ditanyain. Tapi waktu itu pertanyaannya, siapa yang dari Sumatera Utara? Berdiri semua di Sumatera Utara. Ditanya sama Cacu, kenapa kamu masuk Telkom? Apa alasannya? Gitu-gitu loh. Tahun 91. Setelah di Telkom di Jakarta kemana-mana, tahun 2003 saya penempatan lagi di Jakarta, di lantai 8 juga, tapi di ujung sana dengan Cak Tri Nugroho ya. Tahun 2003, jadi setelah 22 tahun baru kembali ke lantai 8. 2003. Sekarang 2024. Setelah 21 tahun ketemu lagi saya dengan lantai 8 gitu. Siklusnya 20 tahun sekali ketemu di sini. Tidak terasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi setelah berpuluh-puluh tahun saya termasuk calon ketua umum yang paling tua sebetulnya, isin dan 86 ya. Yang lainnya kan ada nom-nom gitu ya. Jadi sebetulnya saya ini disuruh-suruh karo arek-arek. Sebagai ketua ikatan alumni elektro disuruh-suruh. Cak maju Cak. Nek sampe gak maju kau kok calon elektro jadi. Jarene ngono gitu. Saya bilang, saya mau maju. Tapi sebagai masa transisi. Harusnya kan mosok wis umur 57 sih anu ya. Jadi kalau tadi ketua mana? Mestinya yang anak ketua-ketua ini yang 40-an ya, masih seger sih. Baca Ardi. Kalau 50 itu 50 awal ya. Saya ini kan late 50 gitu ya, sudah mendekati 60. Jadi itu ya wis gak cocok gitu ya. Jadi saya mau karena saya bilang saya seperti sebagian waktu saya dipilih jadi ketua alumni elektro, saya bilang ini adalah masa transisi. Saya mau 3 tahun, gak mau 4 tahun.
Pokoknya 3 tahun gantian narik nom-noman. Ini aku apa jadi nelantar noai gitu ya, masa transisi. Jadi mudah-mudahan juga kepengurusan elektro ITS akan berganti di tahun 2024 ini. Jadi saya nggak tahu apakah setelah Kongres IKITS atau sebelum. Tapi ini adalah masa pergantian di elektro. Jadi memang saatnya kita harus memberikan kesempatan anak-anak muda untuk berkiprah di Ikatan Alumni. Karena setiap kali saya datang ke acara alumni, saya ngakeh pensiunan. Coba, percaya nggak percaya? Siapa yang belum pensiun? Nek pengusaha nggak tahu pensiun. Siapa yang belum pensiun? Nah coba. Lihat, 10, nggak sampai 10. Oh ya Cak Sarif itu termasuk nggak pensiun. Jadi yang hadir, yang pensiun, yang masih aktif, yang masih muda, jarang mau hadir ke Ikatan Alumni. Mungkin karena ketuanya terlalu tua kan gitu. Jadi gap antara ketua dengan anggota jauh. Contoh ya, contoh. Saya angkatan 20-an kalau di elektro kan, 26. Saya persis angkatan 26. Pak Nyoman ini angkatan 18. 18, saya 26. Pak Nyoman yang paling tua di elektro ini angkatan. Sekarang mahasiswa elektro, oh siap, bro Cak, telulas tuh paling, tangan ke 13, oh 17 gitu. Ada mesin, saya lihat ada mesin, ada kimia, wah ada kimia di sana ya, anunya sing jogo mesin di sini. Ada mesin, ada kimia, ada lingkungan, di sini lengkap sudah, ada sipil ya. Jadi seperti elektro, mahasiswa elektro sekarang itu sudah E60. Waduh kan, awak dewe E26, si mahasiswa E60. Jadi sudah 4 generasi, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Oh 5 generasi. Jadi 5 generasi kadoan. Makanya saya encourage untuk siapapun yang terpilih jadi ketua umum nanti itu harus menggalang anak-anak muda, milenials, alumni ITS untuk aktif. Kalau enggak tadi, sing tuwek ini energi kan sudah enggak banyak ya. Fisik juga sudah tidak terlalu hebat-hebat amat lah itu ya. Jadi waktu sing duwe. Nah, ono waktu lumayan akeh lah pensiunan kan gitu. Setiap hari tanggalannya abang kabeh. Makane apa mazhabnya merah. Nek awak dhewe sing wis pensiun sing tipe nyambut gawe maneh kan gitu. Kalendere sih ono ijone akeh gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi dan menurut saya nggak mau cerita inilah, ini nggak penting. Apa bocor dhewe ya. Penting sing ngomong sing santai-santai gitu ya. Jadi apa namanya alumni sekarang ini yang muda tidak connected dengan yang tua lah, yang sepuh lah, yang pengurus. Makanya bagaimana caranya siapapun nanti jadi ketua harus membuat kegiatan-kegiatan yang mengencourage anak-anak muda ini aktif. Kenapa harus diaktifkan? Ini urusan kita bersama ini, urusan awal Jabar nih untuk alumni ITS ini agar tetap dilihat, diperhitungkan, punya reputasi di antara alumni yang lain. Ya, ini penting. Nama ITS bagi kita semua yang menyandang alumni ITS ini penting. Reputasi alma mater itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam membangun jaringan, ini penting. Sopo sing ngewangi pertama ya kan, kalau saya gini, kalau di karyawan sama-sama pinter, jabat levelnya sama, pinternya sama, kerjanya podo patek, pasti yang akan kita cari kesamaan latar belakang, entah latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, latar belakang apapun, itu pasti tidak bisa dihindari. Tapi kalau semuanya sudah setara ya kan, tapi kalau kalah pinter ya tetap gak iso dipilih ya.
Tapi ketika semuanya sama, pasti kedekatan-kedekatan itu sama bisnis. Sopo iki sing iso dipercaya? Karena dunia bisnis kan percaya dulu baru bisnis. Gak bisa bisnis dulu baru percaya kan? Percaya dhisik iso mesti dijak bisnis. Bener gak ini mitra gue? Amanah enggak? Tanggung jawab enggak? Tukang ngemplang enggak? Kan gitu. Baru kita baru setelah koncoan ada chemistry, baru duit bisnis. Cara yang sama, mau jadi profesional, mau jadi bisnis yang sama. Oleh sebab itu kesamaan itu yang harus kita ciptakan. Salah satunya melalui keterikatan batin sesama alumni, sesama alma mater. Nah itu pentingnya menurut saya. Ini yang sekarang menurut saya harus kita perbaiki ya. Gap antara yang muda dan yang tua terlalu jauh dan tidak ada kegiatan yang connecting the dots, yang secara chemistry bisa nyambungkan alumni tadi. Yang kedua, di masa menurut saya wong konco kabeh Fauzan, sapa meneh apa Wiluyo, Munadi, Ujo. Jadi saya ini ada namanya grup BOD, BOC, BUMN saya punya. Jadi di situ adalah komisaris dan direktur BUMN dan anak perusahaan maupun afiliasi yang jadi direktur atau komisaris kumpul punya BAG Group. Ya, jadi kita koordinasi sinergi BUMN sekaligus sinergi alumni. Saya ikut di grup pengusaha Cak Judo. Jadi banyak grup-grup. Ternyata semua yang jadi ketum itu calon ketum konco kabeh. Jadi sing gampang dirembukake sama malah sing ganti selesai. Sing liyane dukung itu selesai. Tapi seperti kata Cak Januar sama Cak Daryl tadi, gak seru rek. Cuma apa sepakat mufakat gak seru ya. Jadi ini ya, acara ini harus diramekan. Digawe drama ini seolah-olah ada konflik, seolah-olah ada persaingan, seolah-olah digawe drama supaya nama ITS ini tetap ada di dilihat terus. Oh ada demokrasi, oh calonnya hebat-hebat. Ini kan jadi promosi aja gawe ITS. Karena tadi kalau ITS-nya kuat, alma mater alumninya terbawa. Nah itu jadi kalau nanti di media massa beredar di mana di grup-grup itu seolah-olah ada konflik, tambah gosok, tambah dipanas-panasi, dan cek rame, ya. Cek rame. Siapapun yang kepilih nggak penting bagi saya. Saya akan mendukung siapapun yang dipilih, nggak penting. Saya nggak kepilih juga nggak apa-apa, nggak penting. Tapi nama ITS, reputasi ITS yang dengan kegiatan ini menjadi lebih hebat, itu yang lebih penting. Ya. Yang terakhir, pesan terakhir. Selain ini saya juga penting juga ya. Oke, jadi yang terakhir, teman-teman, jadi apa namanya? Begini. Tadi Cak Januar bilang kan, Cak Topo itu ketua forum alumni, himpunan alumni. Jadi ketuanya ketua alumni. Saya kebetulan anggota MBA, jadi saya Majelis Wali Amanah ITS. Ada 14 orang, salah satunya Menteri Mendikbud itu anggota. Ketuanya sekarang Prof. MBA. MBA itu posisinya seperti komisaris kalau di perusahaan. Jadi rektor itu BOD, MBA itu komisarisnya. Jadi kita yang menyetujui RKAP-nya ITS, kita yang memilih rektor MBA, itu tugasnya itu MBA. Nah Pak Nuh, jadi MBA ini sama, ada namanya Forkom MBA Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ada forum komunikasi MBA Perguruan Tinggi Negeri. 5 tahun, kebetulan berakhir tahun ini juga. 5 tahun 2024 ini memang kelihatannya diatur semua habis 2024. Nanti cek rame gitu ya, ini tahun politik Pak. Politik di Indonesia, politik di kampus, politik di mana-mana gitu ya. Politik di jadi kepala daerah, politik alumni gitu ya. Nah MBA ini jatuh 2024. 5 tahun sebelumnya, Ketua Forum MBA dipimpin oleh ITB. Dipimpin oleh Bu Yeni,
Panigoro. Kemarin yang terpilih Prof. Nuh. Jadi sekarang Prof. Nuh ketua Forkom alumni ya, ketua Forkom MWA perguruan tinggi negeri. Ya, teman-teman. Jadi ITS di mana-mana diambil Cak jadi ketua Forkom alumni, Prof. Nuh jadi ketua Forkom MWA gitu. Jadi ini penting. Ya saya kebetulan aja karena sekarang di posisi di Dirut BUMN jadi sering ketemu para pejabat tinggi lah. Jadi sama. Mereka itu kalau sudah ngomong milih talent, the best talent, ini alumni ini. Saya untung, saya alumni ITS, saya alumni Brawijaya. Jadi dicari alumni Brawijaya katut awal. Dicari alumni ITS katut juga gitu kan. Nah ini nggak bisa dihindari teman-teman. Jadi ada chemistry yang karena kedekatan batin karena alma mater. Nah saya pikir itu pesan saya. Jadi nama ITS ini harus terus kita promosikan, terus kita pupuk bareng, kita kasih kegiatan, aktivitas di masing-masing kewenangannya teman-teman yang baik-baik, ya, yang bermanfaat seperti tadi yang bermanfaat, yang penting bermanfaat. Sing elek-elek dihapus saja ya. Jadi kalau ada berita-berita terkait dengan mohon maaf alumni kita yang tersangkut litigasi misalkan, ojo tambah disebar-sebar. Tolong disimpen aja sing elek-elek. Nek sing api-api ayo disebar ya. Jadi ini juga termasuk membangun reputasi ITS secara bersama-sama. Saya rasa itu teman-teman. Jadi sekali lagi Cak Danding matur suwun kehadirannya. Juga untuk Cak Ardiono, Ketua PW ITS Jabar yang selalu bikin kegiatan seperti ini. Insya Allah kita dukung terus PW ITS Jabar dan seluruh dunia. Nah iso nanti Cak Ardiono ditambahin lah. Jadi ada olahraganya, gitaran gitu. Mosok mangan terus aja. Kumpul mangan gitu ya. Ono olahraga bareng lah, ono rekreasi bareng lah, gitu ya. Itu cocok gitu ya. Apa sing tuwek-tuwek ini kan ngomong meneh. Mosok kate ngukur keramik nang omah. Bolak-balik sama keramik nang omah ya. Kudu harus keluar seperti Pak Nyoman ini punya klub namanya Erex. Ya betul Pak Nyoman. Singkatannya apa? Elektrorek. Tujuh erek ini ya. Elektrorek. Kerjaannya apa? Bola. Rekreasi kemana-mana. Jadi kalau di elektro itu yang bikin jealous itu ya grupnya Pak Nyoman, grup erek. Dulu posting di Spanyol. Waduh dolan. Dulu panen posting sedang di Cina. Dulu panen posting di Australia, itu enak pun bapak-bapak ya, gitu ya. Jadi kudu ono rekreasi orang. Jadi ojo serius terus gitu. Murid gue susah, ojo tambah susah-susah. Gawe seneng-seneng aja gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Cak Faisal. Cak Faisal jangan salah dulu ya. Bapak-bapak yang hadir hari ini sama ibu-ibunya kan kebanyakannya pensiunan. Jangan salah, meskipun datang mangan lagi kegiatannya, itu salah satu bentuk pengembangan diri. Dalam arti beneran mengembang. Jadi pengembangan diri ya, karena kegiatan datang makan ya, pengembangan diri. Baik, langsung kita tanpa berlama lagi langsung kita panggilkan saja narasumber kita yang kedua, Bapak Budiono Nugroho yang akan membagikan pengalaman seputar bisnis franchise. Keuntungannya apa, kerugiannya apa? Boleh Pak, sekalian kasih tipsnya juga Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hei, Hidup BTS. Oke, ini kayaknya beda bode. Nyantai sengaja diurus ini presentasinya kayak gue nih harus begini. Oke, ini mungkin ya karena memang benar yang hadir ini biasanya teman-teman alumni ya, atau yang tua-tua gitu ya. Ya ini oke, pensiunan. Mungkin ini saya juga sudah pensiunan juga tahun 2002.
Tapi saya mengembangkan tentang usaha ini udah lama juga. Jadi saya juga punya dulu pernah usaha tentang ayam organik. Ada yang teman kita dulu ayam geprek, lasiza dan sebagainya. Saya juga ikut saham, bahkan pernah juga nyoba-nyoba kripto. Orang-orang bisnis-bisnis baru yang kita lakukan. Terakhir ini kita membantu teman juga yang ada di Jakarta. Saya sebagai konsultannya di Bandung dan Jawa Barat tentang es teh kapuas. Nah ini mungkin ya bisa dipakai sebagai usaha teman-teman juga. Artinya teman-teman yang sudah pensiun atau teman-teman yang punya saudara yang ingin mengembangkan tentang usaha, itu bisa kita bantu untuk itu. Bayar Bu? Nggak bayar, langsung kayak ya. Kalau teman-teman punya usaha apa gitu, gimana caranya membuat franchise-nya? Datang aja ke tempat saya. Artinya nanti kita bantu bagaimana usaha itu bisa berhasil. Ini franchise Kapuas ini sekitar masih 3 bulan, 4 bulanan lah. Dan ini sudah ada di Bekasi dan Tangerang itu 20, di Bandung ini sudah 3. Mungkin akhir Mei ini akan ada lagi menyusul 4 gerai. Jadi sekitar 7 sudah ada di Bandung. Nanti 1 lagi ada di Garut, seperti itu. Nah ini tidak terbatas daripada yang es teh Kapuas. Dan franchise itu adalah bisa untuk semuanya. Kalau punya brand bisa di-franchise-kan, punya sistemnya bisa di-franchise-kan, punya produknya bisa di-franchise-kan. Ada legalitasnya, ada yang harus ditempuh. Nah itu nanti teman-teman yang ada di kita ini bisa kita bicarakan untuk itu sampai menuju ke sukses. Jangan sampai sudah di franchise ambruk gitu, jangan. Nah franchise ini sebenarnya adalah usaha untuk bagaimana memasarkan kita lebih mudah dengan investasi yang lebih rendah. Karena apa? Sebagian investasi akan ditanggung mitra kita. Sebagai owner franchise nanti ya memang harus berbagi keuntungan ya. Nah itu resiko dan lain sebagainya dibagi itu. Jadi bisnis franchise ini sangat layak untuk dilakukan. PT Pos juga itu ngeluarin franchise juga sebagai gerai-gerai pos. Nanti sebagai ekspedisi. Nah nanti bisa juga teman-teman ini sebagai mitranya daripada PT Pos. Nah untuk usaha-usaha seperti itu bisa kita lakukan. Ekspedisi lain juga bisa, ada JNT dan lain sebagainya. Terus biasanya kalau kita banyak carite itu untuk sumbangan-sumbangan, ini sebenarnya kalau saya agak tidak setuju kalau langsung diberikan uang. Saya setuju kalau diberikan bentuknya usaha. Nah ini bisa inisiasi oleh IKITS. Nah, sebagai brandingnya di situ IKITS bisa menyebar ke mana-mana sebagai brand lah, bahwa ITS ini bukan hanya untuk kalangan ITS saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat. Jadi bentuknya ini ya kalau misalnya franchise STKP itu bisa logo dari wadah ITS itu bisa masuk ke situ juga gitu loh. Untuk sebagai brandingnya. Kemudian mungkin ITS bisa punya juga brand-brand yang bagus gitu, artinya bisa dikembangkan untuk itu. Baik itu mungkin sistemnya atau mungkin bentuk-bentuk seperti haki-haki yang dipunyai oleh teman-teman ITS kemudian bisa dikembangkan. Ada kalau nggak salah di Jakarta itu punya teman elektro juga, itu mengembangkan modul untuk sound system mobil. Jadi bentuknya seperti IC gitu.
dan itu dipasang di manapun, kemudian ada rangkaiannya, kemudian ke speaker itu bagus. Artinya itu bisa juga itu di franchise-kan, itu pemasarannya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh teman-teman kita juga. Oke, sekarang ini saya melihat antusiasme untuk teman-teman TS ini bagus sekali. Artinya dulu zaman tahun itu sedikit sekali yang datang kayak beginian ini. Tapi sekarang ini nggak tahu ya, semakin lama semakin banyak yang hadir. Jadi ya mungkin aja tadi prediksi dari Pak Faisal itu, wis sing kumpul akeh sing pensiunan, itu kayak teman-temannya nih. Tambah tua itu tambah akeh sing kumpul. Nah inilah kita bukan suatu usaha-usaha lah, atau bentuk-bentuk kegiatan lah. Tadi Pak Faisal ini sebenarnya dari dulu saya sudah kenal, dulu pernah ya ngumpul-ngumpul di masjid Manarul Ilmi, jadi udah kenal. Ada teman kita ini juga ada yang teman kita Pak Cagosi, itu juga sering juga ngumpul di sana. Nah teman-teman sebenarnya bisa dikolaborasi.